Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Agustin B. Andika. Kali ini kita akan diskusi mengenai manajemen pajak. Nah, langsung saja saya izin share screen mengenai persyaratan tax planning yang baik dan juga bagaimana strategi tax planning sebaiknya dilakukan. Baik, pertama untuk persyaratan tax planning yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak melanggar ketentuan adalah yang pertama, tidak melakukan rekayasa, ya, sehingga segala sesuatunya mengalir apa adanya sesuai dengan dokumen, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Rekayasa apa, Bu Agustin, yang dimaksud? Nah, rekayasa bisa dalam hal nominalnya, bisa dalam hal bukti transaksinya, bisa dalam hal kejadiannya, ya, tanggalnya, dan seterusnya. Sehingga tidak melanggar ketentuan perpajakan. Berikutnya apa, Bu Agustin? Baik, berikutnya adalah secara bisnis itu masuk akal atau arm's length price-nya sesuai. Ya, harga wajarnya masuk sesuai dengan culture of business-nya. Jika terlalu menyimpang atau jauh sekali perbedaannya, begitu terlalu mahal katakanlah jualnya, atau terlalu murah, itu juga salah satu hal yang tidak layak sebagai tax planning. Yang ketiga, adanya bukti pendukung, entah itu kontrak, MOU, kesepakatan kerja, kesepakatan dagang, purchase order, invoice, faktur pajak, maupun sampai dengan delivery ordernya. Segala sesuatunya mesti lengkap sama detailnya, ya. Tanggalnya, jumlahnya, nomornya sesuai. Nah, itu adalah salah satu bukti pendukung untuk tax planning yang baik. Nah, untuk badan usaha atau badan usaha tetap, yang pertama perlu diperhatikan pengakuan penghasilan. Nah, badan usaha dari luar negeri juga menjadi salah satu objek pengenaan pajak ya, teman-teman ya. Nah, kemudian penghasilan dalam negeri saja sebetulnya yang menjadi objek pengenaan pajak. Dalam hal BUT tersebut memiliki perusahaan asalnya di luar negeri, maka tidak kemudian perlu dihitung terhutang pajaknya di Indonesia. Lalu, bagaimana Bu Agustin besarnya tarif pajak? Nah, untuk badan usaha, yang pertama ada batas peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar ya teman-teman. Tarifnya adalah 50% ya, atau setengahnya kali 25% kalau tarif normalnya. Jadi bisa memanfaatkan 50%-nya. Kemudian untuk 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka bisa menggunakan dua lapis. Yang pertama adalah lapis menggunakan fasilitas atau 50% kali 25%-nya, kemudian selebihnya 25% langsung, sehingga nanti ditotalkan, itulah terhutang pajaknya. Nah, kalau sudah lebih dari 50 miliar, maka langsung 25% tanpa lagi mendapatkan fasilitas. Kemudian badan usaha tetap ini 25% ya untuk kepemilikannya, kemudian juga untuk pajak daripada cabangnya adalah 20% atau sesuai dengan P3B, perjanjian pengenaan pajak berganda atau tax treaty. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan dengan tarif yang muncul di sana. Dari manakah asal badan usaha tersebut ya, sehingga nanti ada tabelnya. Nah, di situ diikuti dan pastikan secara dokumen ya lengkap sehingga bisa melakukan pemanfaatan fasilitas tax rate-nya sesuai dengan P3B. Jika tidak, maka berlaku normal. Kemudian untuk CV atau PT, ada pengakuan biaya gaji bagi pemiliknya. Kalau CV itu, karena skalanya masih kecil, maka tidak dianggap sebagai biaya. Namun kalau PT, maka dianggap sebagai biaya ya teman-teman ya. Ingat ya, jadi perbedaan CV dan juga PT. Untuk
perbedaan ini contohnya penghasilan katakanlah PT 500 juta dan juga CV-nya 500 juta juga. Lalu koreksi fiskal daripada gaji PT ini tidak ada, sedangkan untuk CV ada 400 juta. Maka PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya untuk PT tetap 500 juta, namun untuk CV 900 juta karena ternyata tidak boleh dibiayakan ya, tidak dianggap sebagai biaya. Maka PPh terhutangnya adalah untuk PT justru menjadi lebih kecil ya, hanya 62.500 juta, 62.500.000 maksud saya, sedangkan untuk CV justru lebih besar 112.500.000. Nah, dalam hal ini maka memiliki bentuk usaha PT lebih menguntungkan dibandingkan CV. Kemudian perlakuan keuntungannya, kalau CV ini pembagian keuntungannya tidak terhutang PPh, sedangkan kalau PT ada pembagian keuntungan dividen ini terhutang PPh bila kepemilikannya lebih kecil daripada 25%. Kemudian PT Perseroan Terbuka atau sering kita dengar TBK ya teman-teman ya, listed di Bursa Efek Indonesia. Nah ini tentu telah melakukan penawaran umum saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah untuk pertimbangan PPh kalau PT ya itu 25%, sedangkan kalau TBK dapat diskon 5%, hanya 20% saja. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, minimal 40% sahamnya dimiliki oleh publik atau melantai ya, sehingga boleh dibeli oleh masyarakat umum. Kemudian dimiliki paling sedikit ada 300 pihak ya dalam list kepemilikan sahamnya. Jika kurang dari itu, maka juga tidak bisa memanfaatkan fasilitas. Kemudian masing-masing pihak hanya boleh memiliki maksimal 5% saja. Nah, untuk kondisi tersebut dipenuhi paling singkatnya 183 hari dalam 1 tahunnya. Ya, ini syarat dasarnya. Nah, lalu berikan contohnya Bu Agustin. Baik, nih yang pertama, dari keseluruhan saham PTY disetor saham yang dimiliki publik 60%, artinya 40% yang tadi melantai di Bursa Efek ya, berarti memenuhi syarat pertama. Kemudian dimiliki oleh 400 pihak, nah memenuhi juga ya syarat kedua. Kemudian di antara 400 pihak terhadap satu pihak, nah ini yang memiliki persentase kepemilikannya 7%. Nah, padahal kan maksimal kan 5% kan. Kemudian kondisi tersebut terjadi selama 234 hari dalam 1 tahun. Ini juga memenuhi karena minimalnya adalah 183 hari. Jadi intinya ada satu orang atau satu pemilik, dia memiliki sahamnya 7%, selebihnya kurang dari 5%. Itu poin yang pertama. Kemudian dari keseluruhan saham XYZ disetor, dimiliki publik 45%. Nah, ya teman-teman, hanya 45% dimiliki oleh publik, artinya memenuhi ya, karena kan minimal 40. Kemudian dimiliki 325 pihak, ini juga memenuhi. Ada satu pihak 7%, sisanya 5%. Dan terjadi selama 200 hari kalender dalam 1 tahun. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat insight-nya? Oke, kita lanjut. Nah, kembali ke sini, tadi berarti masih diperkenankan contoh 1 dan juga contoh 2 juga masih boleh. Nah, ini adalah berikutnya bentuk badan usaha yang merupakan identitasnya NKRI, begitu ya, kita sebut koperasi. Nah, ini adalah pendayagunaan sumber daya ekonomi anggota-anggotanya dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan kaidah usaha ekonomi gotong royong ya teman-teman antara anggota, pada khususnya masyarakat daerah kerja. Kemudian merupakan soko guru perekonomian nasional, demikian Ikatan Akuntan Indonesia Standar Akuntansi Keuangan menyatakan, sehingga kenapa bisa operasi ini menjadi salah satu soko guru begitu ya, atau
hal-hal yang menguatkan dalam perekonomian karena ada di situ kegotong royongan, artinya tidak bersifat kapitalis maupun individualis, jadi lebih merakyat. Berikutnya adalah untuk penghasilan koperasi dikenakan tarif PPh badan sama dengan badan usaha lainnya ya. Kemudian untuk koperasi bunga simpanan jika dia lebih kecil sama dengan 240.000 per bulan maka tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau lebih dari 240.000 per bulan baru dikenakan 4 ayat 2 final 10%. Kemudian kalau bank, ini kita bedakan, jadi bank ini lebih kecil sama dengan 7.500.000 tidak dikenakan PPh final 4 ayat 2. Namun jika lebih besar maka kena 20%. Nah, pembagian sisa hasil usaha sendiri tidak termasuk objek pajak pasal 23. Berikutnya adalah yayasan. Kita tahu ya teman-teman kalau yayasan itu biasanya didirikan oleh beberapa orang atau badan usaha yang bertujuan semata-mata hanya mencari kebermanfaatan. Jadi bukan semata-mata karena keuntungan, begitu berbeda dengan badan usaha sektor swasta begitu ya atau manufaktur dan seterusnya yang berorientasi utamanya adalah keuntungan. Nah, yayasan ini berbeda karena dia masuk dalam kategorinya nirlaba ya teman-teman ya, sehingga sumber daya yang diperoleh oleh para anggota lainnya atau penyumbang ini pada dasarnya tidak mengharapkan imbalan. Nah, bagaimana perlakuan pajaknya? Yang pertama, sisa lebih yayasan diperlakukan sebagai laba, sebagaimana bentuk-bentuk usaha lainnya. Nah, kemudian pengakuan penghasilannya juga sama dengan badan usaha lain. Sedang untuk yayasan pendidikan diberikan fasilitas untuk dapat mengakui dana pembangunan sebagai biaya. Namun, jika lebih lama dari 4 tahun dana tersebut idle atau tidak digunakan, maka dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Katakanlah tahun ke-5, tahun ke-6, maka sudah dianggap sebagai pajak penghasilan. Hati-hati teman-teman. Jadi, jika kita memiliki yayasan, ada rencana untuk membangun, maka segera dibangun kurang dari 4 tahun digunakan ya biayanya. Nah, demikian teman-teman sesi diskusi kita kali ini. Silahkan teman-teman bisa tuliskan komentar atau pertanyaan di bawah komennya ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.